Oke semuanya, jadi kemarin MLI ngeluarin video Regen resign. Terus banyak banget yang nge-DM gue suruh gue reaction gitu. Sebenarnya sih kalau secara internal mah gue udah pamitan, udah ngobrol lah gitu, udah ya udah normal-normal aja biasa aja gitu. Dan sebenarnya nih juga ini kan cuman masalah gue cabut dari MLI itu, cabutnya tuh bukan bukan akhirnya terus gua nggak bakal ke MLI lagi untuk berkolaborasi sama MLI lagi, tapi ini cuman masalah manajemen doang gitu. Jadi gua tadinya di manajemen MLI, sekarang udah bukan di manajemen MLI karena ya adalah alasannya yang nanti bakal gue jelasin kenapa gua akhirnya cabut dari MLI. Tapi sekarang kita coba reaction dulu. Ini video yang dibikin sama MLI, judulnya Selamat Tinggal Semuanya. Jangan selamat tinggal semuanya lah. Kan gue masih ada duit-duit yang ketinggalan juga di MLI. Langsung aja nih ya, kita cek videonya. Oh, pengen siaran. Pengen Regen selalu sukses. Jadi ada berita katanya Regen suka marah-marah, tapi sebenarnya Regen adalah suami-suami takut istri. Iya, ini beritanya dari TV One News. Saya katakan ini salah karena Regen takut rating acaranya jelek. Dia tidak takut TV. Enggak, ini kita bacain dulu aja beritanya. Boleh. Karena dari TV One sebelum baca berita saya mau nafas dulu. Nah, Godfather. Oke, ini berita jangan bilang berani, nanti denger dia dikira gue nantang. Hobi marah-marah. Terungkap Regen Rakelna ternyata suami takut istri. Sebenarnya dia walaupun suka marah-marah tapi dia takut sama istrinya. Iya. Ah, enggak juga, buktinya syuting mulu sama Dinner Candy. Iya juga ya. Iya, enggak terlalu. Itu justru nih gue kasih tahu ya kenapa gue syuting mulu sama Dear Candy, justru karena gue takut sama bini gue. Kalau misalkan gue berani ya gue kagak mau syuting lah. Udah, itu justru karena gue takut, makanya gue ya udah syuting lah, nggak apa-apa lah gitu. Karena gue takut istri gue ngomel-ngomel tidak ada duit buat keluarga. Udah syuting, udah foto-foto bareng. Foto-foto bareng. Iya. Ya tapi apapun yang terjadi buat Regen sukses terus kan Ya. sudah tidak di Majelis Lucu Indonesia Iya, dia sekarang sudah gabung dengan manajemen lain. Iya, Dinar manajemen ya, bukan ya? Kalau Dinar manajemen kan belahan tetek manajemen. Jadi selamat untuk Regen. Regen Rakelna semoga sukses di jalur Anda yang sekarang. Apapun rumah manajemen kita tetap bersaudara. Yoi, dan jangan lupa minum obat kolesterol. Marah-marah terus, lucu, pembuluh darah meledak, stroke mengancam Anda. Ya apa ada gini. Langsung stroke kan, besok dia syuting. Ya jadinya saya kan karena stroke gitu jadi setengahnya kan. Iya, beritanya nanti ganti. Regen sudah stroke masih takut istri. Ya. Sukses buat Regen. Teman bangsat emang. Ya sebenarnya lu sama gue tuh sama aja, gue tuh cuman gue mementingkan rating TV, lu juga mementingkan viewers. Ya, sebenarnya sama, cuman kita beda segmen doang. Shalom. Shalom. Ya, Tahun baru, talita agama baru. Enggak gitu konsepnya, men. Kan konspirasi. Ya, Ya, enggak kalian sampai balik lagi di CNC Konspirasi and And Chill. Chill. Hari ini walaupun kita berdua, tapi kita nggak bahas kriminal, kita beneran bahas konspirasi. Konspirasi. Dan ini adalah konspirasi terhangat di internal MLI. Apa tuh? Regen resign. Oke. Bang Regen resign dari MLI dan ada teori konspirasinya. Nah, Kak. jadi konspirasinya apa nih? Coba. Konspirasinya yang pertama, Bang Regen tuh sebenarnya nggak resign. Sebenarnya dia mau perpanjang kontrak. Oke. Cuman karena Bang Regen orangnya suka marah-marah, pas mau perpanjang kontrak, tanda tangan dia nggak santai. Robek. Jadi Oke. gagal lah, nggak bisa masuk perpanjang sebit kontrak. Kalau ya. menurut gue sih bukan itu. Kalau Kenapa? teori yang gue pikirin sih, karena Karigen itu penganut bumi bulat. Oke. Dia tuh sempat nanya kayak, ini masa nggak ada sih tanda tangan kontrak di globe gitu? Oke, Atau dia bola nyari gitu? nyari surat perpanjangan kontrak yang bentuknya globe. Nah, Nggak ada Bang Regen. ada Aneh-aneh sih. aja nih orang, maunya dia yang dimarahin kalau kayak gini kayaknya. Marahin, coba kita marahin Nggak apa? berani saya. Bang Regen jasanya cukup besar buat gue di stand up comedy. Thank you Bang Regen, semoga di luar sana sukses selalu. Dan kalau misalkan Priska butuh buat bintang tamu di CNC, Harus tetap mau ya mau. Bang. Kalau buat gue sendiri pribadi, Karigen tuh orang talent terbaik lah. Oke, Karena dia tuh ketika gue kasih konsep, dia nggak pernah
ngedumel gitu. Dia selalu kayak sini coba gue baca, gue revisi deh. Besoknya syuting pakai konsep dia. Mudah-mudahan dia lebih kreatif dari tim kreatif. Lebih kreatif, harusnya dia yang jadi kreatif. Oke, dengan kekreatifannya kayak gitu kita berharap Bang Regen sukses terus ya di Ya, luar sana. sukses terus ya, Makin besar Kak. Bang Regen makin banyak anaknya. Ya. Dan buat kalian yang nggak percaya sama teori konspirasi Regen Recent, di sini percaya nggak percaya harus percaya. Ntar lu apa namanya si Talita tuh anak kreatif, jadi dia tuh tim kreatif. Jadi kenapa kadang gue tuh misalnya dapet nih briefingan buat syuting, kadang gue nih jangan kayak gini, nih jangan kayak gini gitu, karena syutingnya gue itu bareng sama Rispo gitu ya, dimana kita harus menyesuaikan komedi gue dan Rispo gitu kadang, makanya kadang kita perbaikin dikit-dikit lah gitu. Tapi sebenarnya konsep awalnya tuh dari si Talita, dari tim kreatif, dan Priska adalah salah satu rising star di MLI ya. Gue berharap sih Priska bisa lebih besar lah dari yang sekarang gitu. Gue yakin pasti ada waktunya juga buat Priska, lu keren sih. Kembali lagi di kolom meja, bukan tempat makan, bukan tempat minum, tapi ini adalah tempat untuk membicarakan Indonesia lebih serius lagi. Seperti biasa kolom meja itu harus ada gua dan ada, kita panggil dulu aja orangnya. Ini dia, Regen! Wih, gila bu. Sampai euforia banget panggil gue kayak gitu. Kayak nggak pernah ketemu aja. Mau lu gua ludahin nggak? Jangan lah. Ludahin dong, masa nggak ludahin? Mau nggak? Nggak bener gue. Di sini nanti. Enggak lagian udah. Regen mana udah panggil Regen lah. Ini lu sendiri gue udah ngewakilin Regen segala macem. Kok lu masih kurang aja sih po? Gua sama Regen ini konten. Emang kenapa? Dia kan nggak ada masa expirednya di sini. Bukan gak ada masa expired, dia udah keluar dari MLI, dia tuh mungkin ingin cari yang lebih baik gitu. Makanya sekarang nih terakhir gue mau perpisahan sama Regen. Tapi kenapa yang datang malah lu? Regen tuh orang baik, Tin. Baik banget. Gak nyangka secepat ini. Bukan. Anjing lah. Dia nggak ninggalin kesini po, dia masih ada di sini. Gue seakan-akan. Kebiasaannya Dustin tuh megang bahu orang tuh, sering banget ya. Ya, emang baik. Megang lengan, Baik megang bahu banget orang. sebenarnya. Enggak po. Udahlah, Tin. Kenangan Itu kencang bener. buat sama Regen kenapa? Dari awal sampai akhir judul YouTube lu itu Regen semua. Iya, udah. Kenapa sih, Bang? Ya udah makanya lu sana dulu. Gua mau quality time. Waduh. Intinya sukses terus dimanapun berada buat Regen. Sampai bertemu di lain kesempatan. Masih banyak mimpi-mimpi yang harus dikejar tuh ya Gen. Pokoknya sukses terus. Dan jangan lupa tunggakan, kalem, be healthy, and don't forget to like, comment, and subscribe semua. Ya, nggak tahu lah gua kolong meja akan tetap ada lagi atau enggak. Kalaupun ada ya masa sama Dustin ya, enggak lah. Kalaupun harus ada lagi yang bisa menggantikan Regen hanya Bu Risma, karena dia yang bisa marah-marah. Anak muda sadar politik. Rispo, gue sama Rispo tuh kan juga masih ketemu masalahnya. Ya ini agak panjang nih persoalan kolong meja. Kolong meja tuh kenapa nggak pernah syuting lagi tuh? Jadi ya awalnya tuh gara-gara ya udah bingung aja topiknya apa gitu. Karena waktu kita bikin itu emang lagi panas banget masalah pemilihan presiden, masalah pemilihan gubernur gitu. Jadi emang enak banget buat ngebahasnya. Cuman makin kesini kita rasa wah kayaknya udah nggak sekenceng yang kemarin gitu. Terus juga jadwal kita berdua tuh udah juga jarang ketemu juga. Jadi kayak gua misalnya ada kerjaan apa, Rispo kosong, pas gua kosong, Rispo ada kerjaan gitu. Jadi masalah jadwal juga, makanya kita juga jarang syuting lagi gitu. Ya kalau misalkan emang nanti kita bakal bikin lagi, ya kita bakal bikin lagi lah kolong meja dengan konsep yang baru. Semoga ada kesempatan lagi. Halo semua, lagi dengerin podcast awal minggu bareng gua Adriano Kalbi. Hari ini gua ada berita dari Hot Gossip Insert Live. Terkenal sebagai komika pemarah, Regen balasannya gua aslinya pendiam. Ya emang diam-diam cabut gitu.
kurang ajar nih anak nih, udah dibikin juara di kompetisi, main tinggalnya nggak ada terima kasihnya emang tuh Regen. Tapi ini fakta menarik nih. Jadi Adri itu adalah orang yang ketika kompetisi Gue Suci 5 dia itu adalah kayak mentor gitulah. Dia jadi emang mentor, jadi emang dia ngombutin gua, tapi itu bukan maksudnya dia ngombutin gua dengan karena atas dasar jual jasa. Maksudnya karena dia emang pengen nge-sharing ilmu ya, bukan, tapi karena emang itu juga dibayar sama Kompas waktu itu. Iya, jadi dia waktu itu adalah orang yang ngombutin gua waktu Gue Suci 5. Terus dia adalah orang yang ngomong waktu udah berapa besar tuh, dia pernah ngomong sama gua begini, feeling gua lu yang juara, Gen. Kalau ngelihat dari komik-komik nih ya, dari yang lainnya, dia kan emang semua komik tuh dia kombutin lah, dia mentorin gitu. Terus dia ngomong ke gua, kayaknya sih lu sih yang juara gitu. Lu ada potensi juara, dia bilang gitu. Dan dia doang yang ngomong gitu saat itu tuh. Padahal kalau misalkan kita lihat di panggung ya, yang bagus tuh Rahmat, Indra, ada Diki Divi gitu, yang bagus tuh mereka itu gitu. Dan gue tuh kan emang kuda hitam, tapi dia yang cuman ngomong lu sih yang bakal juara. Makanya gue bilang nih orang gila sih nih. Sebenarnya dia tuh peramal kayak Mbak Yu, tahu Adri nih, bukan podcaster, dia tuh peramal. Enggak lah, good luck Gen, buat apapun yang lo lakuin dalam hidup lo, maju terus, makin besar. Nanti kedepannya kita akan kolaborasi lagi. Siap Bang Adri. Nah, ini Sari ini adalah orang yang paling intens berhubungan sama gua selama di MLI. Kenapa? Karena dia adalah manajer gua, jadi dia yang ngurusin jadwal gua segala macem. Sampai jadwal imunisasi tuh gua setor ke dia. Gua bilang gua tanggal segini imunisasi anak gua tanggal segini ada acara keluarga tuh. Jadi dia semua yang tahu semua tentang gua sebenarnya gitu. Terus gua harus nge-tweet, misalnya ada endorsean apa, gua harus nge-tweet jam berapa, gua harus nge-posting Instagram jam berapa, tuh dia semua yang tahu gitu. Jadi ya emang Sari ini adalah orang yang paling intens berhubungan sama gue selama di MLI. Dibanding Rispo, gue lebih sering ngobrolnya sama Sari. Apa nih? Syuting? Oh, mau nanya soal Regen ya? Regen itu anaknya baik banget. Dia itu nggak pernah marah-marah. Rajin juga lagi anaknya. On time, apa-apa tuh selalu on time. Apalagi dia itu baiknya adalah dia nggak pernah nanyain uangnya yang belum cair. Padahal udah lama banget. Maaf ya Regen. Di awal video tadi udah gue omongin duit gue yang belum cair. Makanya jangan selamat tinggal semuanya lah. Orang gue masih ada yang ketinggalan. Buat Regen, semoga selalu sukses ke depannya. Semakin baik dengan keluarga kecilnya, semakin harmonis, semakin sukses lah pokoknya semuanya. Kerjaannya dan keluarga. Apaan nih kamera nih? Hah? Ini namanya Harry, dia ini anak merchandise dari awal MLI. Jadi dia emang yang ngurusin merchandise semuanya. Tadinya dia anak stand up juga nih. Apa namanya? Nggak lucu di stand up, akhirnya dia makanya ngurusin merchandise-nya MLI. Serius? Dia kan cabut? Aduh, kok bisa cabut sih Gen? Ampun, gua masih punya utang sama Regen ini. Gen, jangan cabut dulu Gen. Wait, acting. Lu kesini dulu Gen. Bertahan di sini dulu. Gua masih punya utang, janji kau sama lu Gen. Susah banget berarti gua sama Regen, dia udah cabut tapi gua belum ngasih kaos ke dia. Sedih gua. Acting Harry. Tapi mau gimana lagi? Ya semoga aja lu semakin sukses Gen di luar MLI. Tetap kompak terus, makin jaya terus, sayang sama keluarga. Sering-sering lagi main kesini ya Regen. Gua pastinya nggak sedikit sih, sedih banget gua sama Regen. Regen tuh orangnya baik banget, sumpah baik. Dia ramah, meskipun kadang juga suka marah-marah. Marah-marahnya itu tandanya sayang sebenarnya sama kita semua. I miss you Regen. Ya Allah, segala Yakob. Yakob ini yang bagian ngebantu-bantu kalau di MLI, yang kalau misalkan beli kopi segala macam nih dia yang ngurus ini. Kup, Bang Regen mau cabut Kup. Cabut? Cabut kemana? Nggak tahu Kup. Ya, ntar nggak ada yang nitip makan ke saya lagi dong. Nah,
Lu ada pesan nggak buat Bang Regen? Ada sih. Apa? Tapi perasaan baru kemarin ngeliat, udah denger mau cabut aja. Sedih nggak, Bu? Ya gimana ya, Bang Regen baik orangnya. Tapi ya udah deh, dimanapun Bang Regen berada, sukses selalu ya Bang. Dan yang penting jangan lupain ini, juru kunci. Kup, ini makanan dong, Kup. Oh ya Bang. Regen setelah masuk MLI. Aduh, kenapa ada bini gue juga? Jadi lebih marah-marah sih yang jelas. Sama lebih percaya diri. Dia tuh tadinya orangnya minderan banget, tapi setelah ya ngobrol sama Bang Adri, Bang Pet, Coki Muslim, Joshua, teman-teman yang lain tuh dia jadi lebih pede, jadi orang yang lebih pede. Terus setiap pertemuan menurutku berkesan, tapi aku paling mendalam banget kesannya pas event di venue, event jalan menuju ke venue, naik mobil, naik pesawat, naik apapun itu, menurut aku semua berkesan. Impactnya ke aku adalah aku jadi punya keluarga baru, punya teman-teman baru, punya pengetahuan baru. Sedih banget rasanya mau ngomongin ini, cuma kita harus memulai perjalanan baru ternyata. Kami deh, bukan kita. Terima kasih banyak teman-teman MLI yang udah selalu baik sama kita. Kami mohon maaf banget kalau misalnya kami banyak salah. See you again. I love you. Halo, Hot Baba. Aku Bangsat. Garfi, Mama Indah. Aku Garfi. Nih aku mau interupsi. Hot Baba kan udah malang buana nih di dunianya. Kalau bisa Baba lebih bekerja keras lagi ya. Nggak apa-apa dah, jarang-jarang pulang. Soalnya bukan karena Garfi betah loh untuk lama-lama sama Bapak. Cuman Bapak ini kalau misalnya ngempanin Garfi terus, bahwa Garfi itu suka sekali dengan yang namanya duit dan duit. Meski sekarang rada sedih sih dengarnya. Baba udah lepas dari MLI. Emang kenapa sih, Mbak? Kan di sini kan berasa keluarga. Garpi tahu Bapak di sini dimanjain, terus Bapak di sini bisa menjadi wadah buat saling curhat. Apalagi Kopet pasti kangen banget. Masa abis dibeliin PC Bapak langsung kabur? Jangan dong, Pak. Kalau bisa Bapak bertahan di sini. Tapi terlepas dari itu terserah Bapak dah. Bapak mau melebarkan sayap di mana Garpi tetap dukung, asalkan Bapak ingat bahwa yang diharapkan Garpi bukan soal Bapak, tapi juga soal pendapatan Bapak, yaitu uangnya. Ini promo wedding proposal. Gue nggak tahu sih ngomong apa, tapi gue sedikit cerita lah ya. Jadi gue masuk di ML itu tahun 2018 waktu itu, dan sebenarnya gue tanda tangan kontrak itu di bulan Desember, tapi sebelum bulan, gue dari bulan apa ya, bulan Agustus atau bulan apa tuh sebenarnya gue udah jalan bareng sama MLI, tapi belum kontrak manajemen. Waktu itu masih namanya tuh Hakim Komedi. Gue tuh dapat Hakim Amarah. Nah, gue tuh pertama diajakin sama Coki. Jadi waktu itu gue inget banget Coki ngajakin, Gen, ayo Gen, ini ada tempat wadah buat kita bareng-bareng buat berkarya. Jadi kalau misalkan lu mau bikin apa aja di tempat ini, lu bebas gitu, lu tinggal lempar ide, nanti kita eksekusi gitu. Terus ya inilah namanya Majelis Lucu Indonesia gitu. Jadi gue diajakin di situ. Terus gue dapet event pertama waktu itu bareng sama anak-anak MLI lainnya, sekalian perkenalan Hakim itu adalah di acara roasting, tapi di situ gue ngerosting Viko gitu. Dan di situ gue ngerosting dan gue senang banget karena gue tampilnya bisa tampil maksimal, gue pecah lah. Ya dari situ baru kita udah mulai jalan bareng, kita bikin konten apa aja dulu waktu itu, ada namanya, ada kontennya Hakim Komedi segala macam. Terus akhirnya
udah mulai bikin yang namanya kolong meja. Waktu itu juga kolong meja tuh sebenarnya project iseng gue sama Rispo sama Yuda Keling. Dulu tuh Yuda Keling tim kreatif MLI. Ling bikin ini yuk Ling, bikin kolong meja namanya. Biasa kan orang ngobrolin politik apa yang berat-berat di atas meja, kita bikin kolong meja gitu. Terus Keling, ayo boleh gimana konsepnya. Terus ya udah kita bikin. Waktu itu makanya dulu sempat ada Keling juga sama Rispo kolong meja. Makanya terus akhirnya ternyata yang pas tuh gue sama si Rispo. Akhirnya gue sama Rispo jalan-jalan dari yang awalnya dihujat, terus banyak yang suka, sampai akhirnya juga banyak dihujat lagi. Itu, oh ya itu juga salah satunya, gue juga agak males bikin kolong meja waktu itu adalah ya banyak banget lah orang-orang yang kayak yang apa sih ini nggak jelas segala macam gitu, masih yang komen-komen ngehujat. Jujur gue tuh sebenarnya orang yang agak aduh tai lah, gue udah capek, udah maksudnya kita udah bikin gitu tapi ternyata banyak yang gak suka. Ya udah daripada dipaksain mending kita udahin aja lah. Gue juga udah ngosongin waktu segala macam, dulu gue mikirnya begitulah. Ya udah tuh gue masuk di MLI, dan gue masuk di MLI tanda tangan kontrak itu dalam keadaan MLI sebenarnya sedang tidak baik-baik saja dengan beberapa orang gitu. Banyak yang udah nggak suka sama MLI gue, tapi nggak tahu, gue lupa masalahnya yang waktu gue masuk itu apa. Tapi mulai dari situ tuh terus ada yang masalah roasting, ada yang masalah apa gitu. Terus banyak yang nanya, ngapain sih lu masuk di MLI, ngapain sih lu masuk di MLI. Ini gue jawab jujur ya, gue jawab jujur sejujur-jujurnya awal gue masuk MLI. Kenapa? Karena gue waktu itu andalan gue dalam mencari uang tuh gue bener-bener di stand up gitu. Jadi gue tuh ngerasa skill gue di stand up, skill gue tuh di stage gitu. Jadi gue waktu itu emang 2017-2018 tuh dimana ketika gue manggung itu ya emang gue bener-bener orang yang bisa menguasai panggung gitu. Gue mendapatkan LPM yang tinggi setiap gue stand up gitu. Terus gue ngerasa saat itu MLI adalah orang yang bisa memberikan panggung-panggung stand up yang menurut gue cocok sama gue waktu itu. Dan makanya akhirnya gue terjun ke sini, gue masuk ke MLI, gue tanda tangan kontrak, dan gue bisa ngejual stand up gue. Dan ternyata benar, gue berjalan di situ, gue bisa ngejual stand up gue. Terus gue udah mulai bisa diperkenalkan dengan banyak orang lewat akun YouTube-nya dia, lewat event-eventnya MLI. Dari situlah makanya gue awalnya masuk ke MLI, gara-gara gue ngerasa skill gue di stand up. Terus jalan bareng, seneng, panggung ke panggung gitu. Terus gue mempertemukan partner gue, ada namanya Rispo. Ya gue seneng banget lah ketemu sama dia, sampai akhirnya sekarang ya kita jadi teman-teman, udah bukan sekedar teman manajemen atau teman apa lagi ya, emang udah gue sama Rispo tuh udah teman deket banget lah gitu. Terus kenapa akhirnya gue cabut sekarang dari MLI, karena gue ngerasa pasar gue udah nggak cocok lagi gitu. Kalau dulu gue masuk karena gue ngerasa pasar gue cocok sama MLI, tapi semakin kesini gue ngerasa pasar gue udah mulai nggak cocok sama MLI. Kenapa? Karena MLI itu terlalu underground, sedangkan gue tuh terlalu ngepop gitu. Kalau misalkan dibilang ya, ibarat kata mereka tuh indie banget dan gue tuh udah ngepop banget gitu. Jadi gue udah mulai mengikuti arus, gue udah mulai main di TV, gue udah mulai gimmick gitu, gue udah mulai segala macam gitu. Ya sebenarnya kalau gimmick mah ya MLI juga punya gimmick ya, yang tiap tahun selalu dibikin sama Coki. Bukanlah, itu bukan gimmick, itu emang Cokinya yang goblok aja dah. Tapi ya emang gue ngerasa itu sih, gue udah beda lah jalurnya. MLI underground, sedangkan gue di TV gitu. Dan ya kalau misalkan dipaksain juga susah sih jualannya. Mungkin MLI bisa sih buat jualin gue di TV, tapi masalahnya guanya yang emang pengen cari pasar yang lebih luas untuk ngejual gue di TV. Nah makanya gue akhirnya masuk ke salah satu manajemen namanya Tema Indonesia, yang menurut gua Tema Indonesia adalah salah satu manajemen yang emang arahnya ke sana. Mereka bermain di digital, tapi sebenarnya orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang besar yang udah nggak di TV lah. Tadinya mereka adalah orang-orang TV yang besar, terus mereka akhirnya pindah ke digital gitu. Dan mereka, teman-temannya anak Tema ini adalah orang-orang yang udah jadi decision maker di TV-TV gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya gue bisa nih, kalau masuk sini gue bisa dijual untuk ke TV-TV-nya gitu sih. Makanya gue masuk ke Tema. Terus apa lagi ya? Ya itu paling sih alasan gue akhirnya cabut dari MLI. Tapi 2 tahun menurut gue ini adalah satu hal yang luar biasa. Gue banyak banget gue belajar dari MLI. Gue banyak belajar dari Bang Pet, gue banyak belajar dari Bang Adri, gue banyak belajar dari Coki Muslim, gue banyak belajar dari Rispo, gue banyak belajar dari tim event, gue banyak belajar dari tim kreatif, gue banyak belajar dari tim merchandise. Pokoknya banyak banget lah, gue banyak belajar lah. Itu sih paling gue, makanya thank you banget buat MLI atas 2 tahunnya. Terima kasih udah menjadi rumah buat gue selama 2 tahun. Terima kasih semuanya.
terima kasih buat semua talent-talent MLI yang udah mau bersama-sama buat gede bersama. Terima kasih banyak. Dan ini aja dari gua, Regen, yang sekarang sudah tidak jadi pemuda tersesat.